wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji milik Allah Rabbul Izzati, sholawat salam mudah-mudahan tersanjung ke haribaan alam Nabi Agung akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang mulia para ibu-ibu, kenapa didahulukan? Karena ibu-ibu sangat luar biasa perjuangannya. Sehari-hari masak siapa? Yang nyuci siapa? Kalau malam yang dicuci siapa? Kalau maulidan juga ini yang masaknya siapa? Maka mudah-mudahan ibu-ibu dimuliakan Allah. Amin. Anak-anak, adik-adikku sekalian, yang mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh. Karena anak-anak masih belum punya dosa, masih bersih, masih suci. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan siksa kepada kita karena ada masih kesucian anak-anak. Amin ya robbal alamin. Para panitia penyelenggara yang sangat saya hormati, karena beliau telah berjuang mengorbankan harta, tenaga, waktu untuk terselenggaranya Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang dimuliakan para kiai, kok agak belakangan kiainya. Kenapa? Karena rata-rata kiainya kalau muludan pengen berkah. Kalau masyarakat mah mengorbankan berkat, kalau kiai pengen berkah. Jadi muliaan mana? Masyarakat daripada kiai. Mudah-mudahan kiai yang hadir di sini semuanya mendapat keberkahan Allah. Amin. Yang terakhir yang saya muliakan Bapak Bupati kita, pangtungtungannya Andiri. Kenapa kok bisa paling belakangan? Karena rakyat Tangerang masih banyak yang belum makan. Tanggung jawab Bupati, bener nggak? Rakyat Tangerang masih banyak janda yang belum nikah. Ini pun tanggung jawab Bupati. Jadi semua janda nanti di data udah setorkan ke Bupati kita. Tapi khusus yang muda-muda aja. Bapak Camat kita, ya Bapak Kapolsek dan Bapak Adacat pimpinan Auri, ya semua para pejabat yang ada di sini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah semua kita yang hadir di sini mendapat curahan rahmat dari Allah. Amin. Mendapat magfirah dari Allah, sehingga kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang jelas kita semua pasti banyak dosa. Siapa di antaranya kita yang tidak punya dosa? Pasti punya dosa. Benar. Benar. Abah Haji mau tanya pada ibu-ibu, ada enggak satu aja ibu-ibu yang enggak pernah ngomelin suaminya? Ada enggak? Pasti semuanya pernah ngomelin suami kan? Dosa enggak itu? Dosa. Abah Haji mau tanya sama ibu-ibu, ada enggak yang tidak pernah ketika suaminya pengen menolak? Ada enggak? Ada enggak? Ya Allah. Coba kalau lagi main matahari lagi panas, ya kan, ibu-ibu lagi masak lagi capek, suami pengen, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Dosa nggak itu? Dosa, jelas. Masya Allah. Kok pakai tahu? Udah melihat wajah-wajah berdosa semua. Siapa suami yang nggak punya dosa terhadap istrinya? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Setiap hari kalau istrinya napakah satu hari 100.000, satu hari 100.000, ada enggak bu suami yang enggak ngasih tiap hari? Ada enggak? Lain ada lagi banyak. Dosa enggak? Ya Allah, dosa. Ada enggak suami ibu yang masak? Ada enggak? Yang masak ibu-ibu apa suaminya? Masak bu adalah kewajiban suami. Jelas. Yang nyuci pakaian suami apa ibu-ibu? Kewajiban yang nyuci itu adalah suami. Mulai asana iya salah kita labur rasanya. Ya Allah, kalau napakah satu hari itu 100.000, maka karena yang masaknya ini istri, ini harus ada upahnya. Berapa upah tenaga masak? Berapa upah tenaga nyuci piring, nyuci pakaian? Suka diperhitungkan enggak? Enggak. Berarti suami berdosa atau tidak? Dosa. Ya Allah. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri, maka istri wajib untuk patuh terhadap suami. Ketika tidak patuh, maka Allah akan mengutuk melalui para malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah, ketika ibu ogah-ogahan, maka ini tidak termasuk dosa. Jelas. Bu, kalau lagi suami pengen itu lagi ngasih duit apa enggak?
Ya Allah. Maka kalau suami ibu enggak ngasih duit kemudian pengen, tinggal ngomong aja, cepet dulu. Ya Allah, kebetulan suami ibu punya uangnya hanya 50.000 doang. Udah nggak apa-apa, berarti perjanjian sepotong doang. Itu kan 50.000 doang. Jadi yang 50.000-nya sedekah. Masya Allah. Jelas kan? Di antara kita siapa yang tidak punya dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak orang sini yang nggak main sholat? Ada nggak? Slow. Ngaku coba. Slow siapa pengen slow dia? Iya kan kumpul lagi dulu roba begitu sholat. Oh siapa slow? Ya Allah. Ibu, ada nggak yang nggak ngambil uang Bang Emok? Masya Allah, baik kan? Mulai satu-satu biar bapak kita tahu warganya. Ternyata warganya banyak yang main slot. Ternyata warganya banyak yang ngambil Bang Emok. Benar? Ya Allah. Kira-kira nanti di alam akhirat yang wiridannya suka ngambil Bang Emok pantas nggak masuk surga? Kira-kira yang punya suaminya pelit pantas nggak masuk surga? Kalau ibu-ibu yang suka diajak suami ogah-ogahan pantas nggak masuk surga? Lagi ngambil video. Aku anu ka surga kabeh. Lagi video. Berarti di neraka itu. Ya Allah. Dihidupin aja, hidupin. Kira-kira kalau ibu-ibu mengundang Kiai Pudoli, terus nggak dikasih sodako, besoknya diundang lagi, mau nggak kira-kira? Ya BTF. Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah kelemahan kita. Jangan dulu kita ngomongin sholat, jangan dulu kita ngomongin puasa, jangan dulu kita ngomongin ibadah-ibadah yang lain. Dalam keseharian ini banyak kita lalai, banyak kita salah. Sehingga bagaimana kita menghadapi Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di mana? Sedangkan kita semua pasti ingin ke surga, benar? Mudah-mudahan kita semua ke surga beserta para kiai-kiai, termasuk Bapak Bupati, Kapolseknya semua ke surga, amin. Sanajan kajian di bang tukangan gue atau ke surga mah insya Allah. Tapi kan kita nggak pantas masuk surga. Masya Allah, disinilah peran Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersungkur menangis, tidak akan terangkat wajahnya kalau Allah belum mengizinkan. Ya Allah, izinkan saya untuk membela masyarakat, membela umat saya yang penuh berlumuran dosa. Saya akan kirim ke surga semua. Masya Allah, baginda kita tidak akan mengangkat wajahnya sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengizinkan, wahai sang baginda, angkat wajahmu. Semua ajak
umatmu termasuk warga Tanjung Anom Kebon Baru. Alhamdulillah. Masya Allah, berjasa tidak Nabi kita? Jelas? Alhamdulillah, Masya Allah, berjasa luar biasa. Atuh kunaon lamun aya panitia keliling mau itu bawa parelek, tahu nggak parelek? Mau apa? Mau maulidan, bosan maulidan dulu. Bener tuh. Ya Allah ya Rabb. Hadirin rahimakumullah. Yuk kita ingat dulu sebelum Nabi kita lahir. Sebelum Nabi kita lahir, bumi ini dinamakan masa kegelapan. Bumi ini disebut masa zaman kebodohan jahiliyah. Bodoh luar biasa. Kenapa disebut bodoh? Padahal mereka yang membangun ekonomi banyak luar biasa. Pembangunan sangat luar biasa pada saat itu. Penataan perekonomian, penataan perpolitikan dan sebagainya luar biasa. Tapi sepakat seluruh dunia mengatakan zaman kebodohan. Jelas? Kenapa? Karena di masa itu mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Subhanahu. Hidup di bumi Allah, dinaungi oleh langit yang menciptakan Allah. Kita dihidupkan oleh Allah, kita diberikan rizki oleh Allah, tapi kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh atau ente eta? Bodoh. Jelas? Jelas. Maka ketika lahir Nabi kita, dikenalkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika waktu sholat zuhur, orang yang di sawah terus aja di sawah enggak sholat, berarti tidak mengenal Allah, disebut bodoh atau ente. Nu dagang di pasar terus baik teu salat, bodoh teu. Nu di kantor terus baik di kantor teu salat, bodoh teu. Bodoh. Jelas. Jelas. Lamun ayah ibu punya suami, suaminya enggak salat, berarti suami apa? Ari bodoh mah hatituna temennya gila. Berarti ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, uyuhan daek ditayakan kuno edan. Kata suaminya, karena istri saya juga nggak sholat. Oh, berarti itu orang gila dan orang gila. Berarti kalau ada keluarga yang mbak gak pada sholat, keluarga apa? Keluarga gila. Jelas. Ya Allah, kalau ada RT-nya enggak sholat, RT apa? RW-nya enggak sholat, RW apa? Lurahnya enggak sholat, lurah apa? Camatnya enggak sholat, camat apa? Bupatinya enggak sholat, bupati apa? Bersyukur kita warga Kabupaten Tangerang tidak mempunyai bupati gila. Karena bapak kita alhamdulillah selalu sholat. Alhamdulillah. Masya Allah, lihat tuh jidatnya juga udah hitam. Pas dilihat emang kulitnya juga hitam ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas daripada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Karena lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada satupun makhluk yang tidak bergembira pada saat itu.
pohon, Masya Allah, bergembira, bahkan saling menyapa antar pohon dan pohon dengan bahasa pohon. Kita senang, kenapa? Bakal lahir Nabi Agung akhir zaman. Masya Allah, bebatuan langsung berbicara dengan sesama batu dengan bahasa batu. Kita bahagia, kenapa? Karena bakal lahir Nabi akhir zaman. Tidak ada hewan, dari mulai hewan yang kecil, semut sampai gajah, semua bergembira. Kenapa? Untuk menyambut kelahiran Nabi akhir zaman. Alhamdulillah, kebahagiaan itu sama disambut dengan bermiliun-miliun malaikat di sana di langit. Masya Allah, yang berbahagia insya Allah kita menyatu dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam ini kita insya Allah berbahagia, insya Allah kita menyatu dengan para malaikat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi dari sekian yang berbahagia, ada satu makhluk Allah yang sangat sedih, menangis pada saat itu. Siapa? Hanya setan alaihi laknatullah yang tidak mensukai kelahiran Nabi akhir zaman. Menangislah setan. Berarti kalau ada orang yang enggak suka maulidan, itu apa? Setan. Jelas. Karena semuanya berbahagia menyambut kelahiran Nabi kita, hanya satu yang tidak suka adalah setan. Maka yang tidak suka dengan maulidan itu apa? Setan. Jelas? Tuh cara untuk menghilangkan setan. Kalau ada orang enggak sholat, berarti kan ini kena setan. Ajani. Jadi bapak kalau ibu-ibu istrinya enggak sholat, ajan aja di kupingnya. Ya sebaliknya ibu-ibu juga kalau suami enggak sholat, ajan di kupingnya. Kalau enggak ngedenger juga udah, ajannya di celananya. Berarti ini setannya ada di dalam celana pasti. Masya Allah. Jadi kita nggak usah berdebat dengan orang yang tidak suka maulidan, orang yang membid'ahkan maulidan. Nggak suka, nggak perlu kita berdebat. Kalau ada orang maulid itu haram, maulid itu bid'ah, nggak usah, udah ajarin aja kupingnya. Apa-apaan kamu? Karena kamu setan. Sekuduri wa bener-bener ajan banget. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di hari malam ini kita sangat berbahagia. Insya Allah di tengah-tengah kita hadir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela kita nanti di akhirat, di yaumul kiamah, untuk kita diberikan syafaat, untuk kita insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa setan menangis ketika ditanya pada saat itu oleh seorang dukun? Dukun, karena pada saat itu zaman perdukunan. Dukunnya kebetulan ada yang botak, ada yang botak. Ini yang pakai jas ini botak, jadi sedikit agak mirip dukun. Ya Allah. Namanya siapa ini dukun? Dukun Rusdi. Pak Kiai kan biasanya suka bawa dukun pendi. Oh, Pak Pendinya lagi sibuk ngurusin setan. Ya Allah. Kata setan, gimana enggak nangis? Saya sudah capek-capek
mengurusi orang supaya selalu manusia itu berakhlak hewani, berikhlas akhlak seperti saya syaitan. Nanti kalau Nabi Agung itu lahir akan memberikan ajaran-ajaran mulia sehingga manusia kembali menjadi manusia sejati. Maka ketika menjadi manusia sejati akan dipuji Allah, dipuji malaikat, layak tinggal di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kata dukun setan ya. Bagaimana? Seperti apa orang yang mempunyai jiwa hewani, jiwa binatang? Kita lihat, kalau kita punya ayam, Bu, ya kan? Kemudian pagi kita empanin, berebut enggak? Berebut enggak? Pasti ayam itu berebut. Kadang-kadang kalau enggak kebagian saling patok enggak? Kalau punya ayam kita kasih makan, berebut enggak? Kalau enggak kebagian saling patok enggak? Saling patok, ngadu luar biasa. Maka kalau ada ustadz ngeriungnya perebutnya berkat, itu sama dengan apa? Ayam. Ini kalau ada ustadz selalu ngomongin berkat aja. Ustadz apa? Kalau kiai selalu bicaranya berkat. Kiai apa? Tapi kiai jangan nunjuknya ke sini aku. Ya Allah. Eta pikiranku. Masya Allah. Kalau kita terus saling berebut urusan masalah perut, terus saja, bahkan saling ganyang, saling gasak dan sebagainya, apa bedanya dengan ayam? Kalau pejabat ngeributin proyek terus sehingga terjadi kekisruhan, pejabat apa? Ayam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Nabi kita lahir, Nabi kita membawa akhlakul karimah, langsung Nabi kita menjelaskan bahwa buisu liutamima makarimal akhlak, saya diutus untuk membereskan akhlak-akhlak. Maka manusia yang bermental ayam, Nabi kita langsung memberikan syariat, memberikan ajaran yang mulia supaya kembali menjadi manusia sejati. Alhamdulillah sekarang Kiai Pudoli ikhlas. Alhamdulillah Kiai Judi Yakub ikhlas. Semua kiai-kiai yang ada di sini ikhlas. Insya Allah kita semua ikhlas, amin. Berarti kita sudah menjadi manusia sejati yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejabat kita semua udah ikhlas, amin. Berarti nama teran. Masya Allah. Tak ialah pentingnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta kakarak sakit itu kalau diomongin sakit itu. Apalagi kalau kita, masya Allah, manusia berakhlak syaitan, bahaya luar biasa. Tadi kiai kita, Kiai Zuhdi Yakub sudah menjelaskan, kalau di dalam hati kita ada rasa kibir, kalau di dalam hati kita ada rasa ini hasud, dengki dan segalanya, masya Allah, ini berwatak syaitan. Siang Ipodoli kayak ayar di lembur ieu lejeungeun majelis wadeda siang itu Ipodoli apa-apaan itu bikin majelis udah luar biasa. Padahal baru kemarin itu yang ngomong sial itu ustad lagi yang ngomongnya. Berarti ustad yang ngomong itu ustad apa? Setan. Kunaon hasud pasti benar enggak? Ya Allah, sial itu baru kemarin, kenapa langsung jadi diangkat jadi Kapolsek? Mestinya kan gua dulu yang udah mengabdi kepada negara. Sial tuh, berarti kan ada hasud tuh yang ngomong sial tuh. Itu apa namanya? PF. Ya Allah, Masalah ini. ternyata kita banyak berakhlak setan.
Abang Ada pedagang yang maju, kita enggak maju-maju, dengki, hasut ke pedagang yang maju. Ada siapapun yang maju, kita dengki, hasut kepada yang maju. Ini berwatak syaitani. Mari kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan ini sudah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajaran Nabi ini dilanjut oleh sang sahabat melanjutkan terus, dilanjut oleh tabiin, atba terus para ulama-ulama sekarang, para ustadz, para santri. Inilah para penerus daripada perjuangan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiai, ustadz, santri inilah yang membentengi daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita jaga majelis-majelis kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pondok-pondok pesantren kita, jaga santri-santri kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, karena inilah adalah bentengan-bentengan yang menjaga kelestarian ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini ini adalah bagian daripada bentengan-bentengan daripada ajaran Nabi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka di panggung ini duduk Pak Bupati kita, duduk Bapak Kapolsek, duduk Pak Bapak Camat kita, termasuk daripada Angkatan Udara. Masya Allah, semua ini siap untuk membentengi ajaran Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saya akan menggunakan jabatan ini untuk membentengi daripada ajaran syariat Nabi. Insya Allah kita semua akan diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Baca salam. Birabil Mustafa Allah balik Allah ya Allah wa Maula
Salli wa sallim daiman jana bika khairil khalqi kullihim. Setiap kita hidup pasti kita ada problem. Setiap ada problem pasti Allah akan memberikan jalan. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mempermudah supaya kita diberikan jalan, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, seluruh problem ini akan selesai ketika para umat-umat terdahulu selalu mengatakan bibarakati Nabi akhir zaman, bibarakati Nabi akhir zaman. Nabi Musa ketika bertempur luar biasa dengan musuh-musuhnya selalu mengatakan bibarakati Nabi akhir zaman. Apalagi kita sebagai umatnya, umat Nabi akhir zaman, maka yuk kita bisa membumikan sholawat dalam keseharian kita. Sholawat apa Kiai? Gak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja. Abah Haji akan memberikan ijazah dengan sholawat yang terpendek. Ikuti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Abah Haji bilang ajaz tukum, jawab qabil tu ya. Ajaz tukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini di kampung ini ada makbaroh yang sangat agung, yaitu Raden Cimang. Makbaroh Raden Cimang ini adalah menurut para ulama-ulama ahli Allah, walaupun makbarohnya di sini, tapi beliau selalu menjaga daripada sungai Cisadane Tangerang. Ini artinya bahwa Raden Cimang selalu menjaga daripada Kabupaten Tangerang. Ini wiridannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Bupati Kabupaten kita Tangerang ini sangat kondusif, mudah-mudahan lebih kondusif lagi. Warga Kabupaten Tangerang tidak mengikuti ajaran setan, karena ajaran setan selalu itu gasak membagasak, rampas dan merampas, tidak peduli punya siapa, bakar membakar. Itu bukan ajaran Nabi kita, itu adalah ajaran setan. Kita menjunjung ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang agung, walaupun dalam pertempuran selalu berpesan kepada prajuritnya, jangan kau bakar pohon-pohon kurma. Betapa indah ajaran Nabi kita ya. Maka kita jaga di kampung kita, di wilayah kita, di kabupaten kita, jangan sampai ada penjarahan dan pembakaran.
maka perbanyak kita membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, Amin. diberikan panjang umur, Amin. diberikan keberkahan dalam hidup, Amin. diberikan kita niat yang lurus Amin. hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati kita, Pak Camat kita, dan semua para pejabat di Kabupaten Tangerang, Amin. mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kabupaten Tangerang diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ya Aliyyu ya Kabir. Amin. Ya Sami'u ya Basir. Amin. Ya Latifu ya Khabir. Amin. Ya Farijal hammi wa ya Kasifal gham. Amin. Ya man bi abdi yaghfir wa yarham. Dafi al-bala ya Allah. Dafi al-bala ya Rahman. Dafi al-bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.